Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Kalau kita lihat daripada pergerakan daripada informasi atau kegiatan atau bentuk apapun, ini sepertinya kasus Subang agak mulai senyap nih. Ya, kalau kita lihat ini sepertinya mulai senyap. Sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, beberapa bulan ke belakang, itu suara kasus Subang begitu gebiar. Ya, dari mulainya kemunculan pengacara Erdogan, kemudian keluarnya pencabutan kuasa dari juga Pak Yosep berpindah kepada Kasil. Itu di sana mulai begitu ramai dan sangat gebiar lah ya. Dari kemunculan Bapak Erdogan dengan statement-statementnya, pergerakannya muncullah ke permukaan. Juga dengan adanya PH baru dari Pak Yosep, yaitu Ibu Sylvia Devi. Itu pun gebiar. Hampir setiap hari ada live ya di salah satu media. Banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan. Begitu gebiar. Sekarang minggu-minggu sekarang ini terlihat sangat sepi sekali, begitu redup sekali. Ya, karena memang satu, ya dari Bang Erdogan sendiri jelas sudah kita ketahui bahwa itu sudah dicabut kuasanya oleh Pak Deddy beserta guru-guru. Nah, nggak tahu dengan Ibu Sylvia Devi apakah masih tetap dalam diskusi-diskusi yang selalu ditampilkan di media TikTok. Apakah itu masih tetap dilakukan bersama hostnya yaitu Bang Furi? Ya, tapi memang saya selama ini juga belum pernah melihat lagi apakah masih apa tidak, ini saya belum tahu juga ya. Nah, tapi juga rekan-rekan YouTuber nih agak mulai sedikit untuk menampilkan di media ini agak senyap ini. Kenapa? Ya, karena kita sering muncul, maksudnya gini, notif itu kan sering muncul. Kalau misalnya kita sudah subscribe, maka setiap ada pemunculan video pasti ada notif masuk seperti itu. Ini ya, saya lihat agak mulai sepi. Tapi memang ada suatu kewajaran di mana bahwa kami sebagai YouTuber pada saat kita tidak punya informasi apapun, maka kita pun bakal stuck untuk bisa menginformasikan, karena kan basic daripada kita adalah informasi, ya kan? Basic kita untuk bisa menginformasikan ke media kan, kalau kita tidak punya informasi apa-apa, bagaimana kita bisa menginformasikan? Secara logika demikian. Seperti halnya pagi ini pun pada saat saya mau mengupload, maka kalau tidak ada info-info penting atau info-info yang bisa disampaikan, ya kita tidak bisa menginfokan juga. Tetapi memang sekarang ini ya agak senyap. Ya, perkembangan senyap ini. Apa yang membuat ini semua? Ya tadi memang mungkin saja informasi mungkin tidak. Padahal sebenarnya kita ini lagi menunggu informasi yang sangat krusial, yaitu masalah obstruction of justice, masalah yayasan atau sekolah dan status MA. Inilah sebenarnya hal yang krusial yang kita tunggu. Juga penantian kita terhadap apa keputusan daripada memori kasasi yang diajukan oleh pengacara Ibu Sylvia Devi, pengacaranya Pak Yosep. Apa hasilnya nanti di Mahkamah Agung? Tentu ini yang akan kita tunggu, karena
Hasil daripada memori kasasi yang dilakukan nanti akan mempengaruhi bagaimana status daripada MAA nantinya. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung akan mempengaruhi. Dan kita juga sampai sekarang juga memang jelas masih menunggu bagaimana status MAA. Yang kita pun sampai sekarang betul-betul sangat bertanda tanya apa yang membuat ini tidak segera untuk P21 untuk MAA. Berarti kan ada sesuatu hal yang mengganjal ini secara tidak langsung. Juga bagaimana status Bapak Ibda Taryono juga setelah lewat dari 40 hari. Belum P21. Kita juga menunggu ini semua. Begitu alot dari kasus Subang ini, ya, begitu walaupun memang sudah ada 2 terpidana, yang tapi permasalahannya adalah 1 terpidana belum mengakui sampai detik ini dan masih meyakini bahwa yang bersangkutan tidak ada di TKP, yang bersangkutan tidak melakukan pengeksekusian itu. Ini kan hal yang memang masih menjadikan kepenasaran kepada masyarakat tentunya. Pengakuan Ramdhanu juga keyakinan Pak Yosep ini yang betul-betul menjadi kontradiktif. Nah, inilah sebenarnya yang kita lihat di lapangan. Ada apa ini? Wajar kalau saya pribadi mengatakan ada apa ini. Ini sekarang mulai senyap. Mulai sepi. Ya, tidak ada lagi keramaian-keramaian di media. Kan tahu kemarin-kemarin sempat ramai di media yang ini begitu berperang argumen, berperang statement ya dan lain sebagainya, sekarang redup. Apakah ini akan mengalami keredupan yang periode kedua yang waktu saya pernah mengalami keredupan? Jelas kalau untuk Kang Heri Susanto ini udah vakum banget karena memang dia sibuk dengan bisnisnya. Kemudian YouTuber yang lain juga ini mulai agak sedikit meredup ini. Ya, seperti itu. Apakah akan diikuti meredup juga? Ya, kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan ada informasi-informasi bakal meledak. Karena tentu saja kita menunggu informasi yang meledak ya. Walaupun memang sempat kemarin kita duga-duga di bulan September bakal ada peledakan, ternyata meleset ya. Sekarang di bulan Oktober juga yang kita duga-duga bakal ada yang meledak juga. Ini juga masih akhirnya sudah tanggal sekian, kita belum menemukan titik-titik terang atau belum menemukan hal yang bakal meledak di bulan Oktober ini. Apakah akan berganti kepada bulan November nanti? Jadi sebenarnya apa yang membuat begitu alot ini semua? Tentu ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan bersama, di mana kenapa ini kok begitu alot gitu? Karena apa? Saya demikian. Kenapa menjadi pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada indikasi ya, tidak ada indikasi diduga masalah keterlibatan, mungkin kita bisa jadilah kita oke lah, tidak usah kita penasaran atau sebuah pertanyaan yang muncul. Tetapi ini permasalahannya ada indikasi gitu loh. Ada indikasi diduga adanya pelanggaran, baik itu dari sekolah yayasan, juga masalah obstruction of justice. Kan udah tahu semua, ini di masyarakat sudah tahu semua, bahwa di sekolah yayasan itu sudah ada indikasi pelanggaran, yaitu masalah data fiktif. Apalagi ditambah dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang waktu itu disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Erdello. Bentuk-bentuk indikasi pelanggaran inilah yang membuat kita menjadi berpikir, kenapa kok ini alot gitu. Walaupun saya dapat informasi digadang-gadangkan bakal akan naik dan lain sebagainya. Dan untuk obstruction of justice juga kan, bahwa memang di sana ada diduga juga ada sebuah pelanggaran.
Walaupun kita tahu sekarang sudah ada tersangka satu, yaitu Bapak Ibda Taryono. Masyarakat juga sekarang lagi menunggu bagaimana masalah CCTV Anger yang sudah jelas bahwa itu dikembalikan dalam keadaan kosong. Inilah yang membuat jadi kepenasaran masyarakat yang akhirnya memang begitu alot. Sekali lagi bahwa saya tidak bisa membayangkan kalau semua para YouTuber berhenti mengupload. Semua para YouTuber berhenti mengupload kasus ini. Apa yang terjadi kira-kira? Karena kalau media yang lain kan berbeda. Mereka kan tidak setiap hari bisa mengupload seperti kayak YouTuber. Ya, media-media yang lain itu ya mereka berpindah-pindah materinya kan. Coba kalau misalkan sekarang semua YouTuber berhenti mengupload, apa yang akan terjadi? Pasti informasi susah untuk kita dapatkan. Karena waktu pada saat Bapak Ibda Taryono dijadikan tersangka, itu pun kan tidak ada yang tahu. Tahu-taunya setelahnya. Pada saat ada informasi yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat, masalah press release-nya kita tidak tahu masalah tersangka itu. Ya, saya bisa bayangkan kalau misalkan YouTuber berhenti. Baik, demikian materi subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.